3, 1 ke 5, action. Shalom anak-anak muda, kembali lagi di Youth Messenger Online Service. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk menyiapkan catatan kita, hati kita, dan juga posisi ternyaman kita ya. Ini dia Youth Messenger Online Service. Mari teman-teman, saat ini kita satukan hati kita puji Dia, kita fokus untuk menyembah Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Kau Allah yang baik, Bapa. Kaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih, Bapa. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari teman-teman, kita nyatakan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Kalau selama ini mungkin kita udah jauh dari Dia, kalau selama ini mungkin kita gak punya waktu untuk bersekutu dengan Dia, yuk ambil momen saat ini untuk kembali kepada Tuhan. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, Biarkan Tuhan tinggal dalam hidupku. Yes Lord. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk bisa duduk diam. Kau berikan kami telinga Tuhan sebagai hamba yang ingin belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan hari ini Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, biarlah semuanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan berbicara untuk setiap pribadi, untuk Youth Messengers ini Bapak. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang janji dan hukum Taurat. Apa itu janji Tuhan dan bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Mari kita buka di Galatia 3 ayat 15 sampai 18. Saya membukanya di versi AMD ya, biar lebih mudah aja dimengerti. Oke, kita baca sama-sama di ayat 15. 1, 2, 3. Hukum Musa dan janji. Saudara-saudara, aku akan memberikan contoh. Misalnya, ada seorang yang membuat janji dengan orang lain. Setelah janji itu disahkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan atau menambahkan sesuatu kepadanya. Allah telah membuat janji dengan Abraham dan keturunannya. Allah tidak menyatakan dan kepada keturunan-keturunanmu yang dapat berarti banyak orang, tetapi ia mengatakan dan kepada keturunanmu, artinya hanya satu orang, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang diberikan Allah kepada Abraham telah disahkan jauh sebelum hukum Musa ada. Hukum Musa yang datang 430 tahun kemudian tidak dapat mengambil janji itu dan mengubah janji Allah. Apakah dengan menaati hukum Musa kita dapat menerima yang dijanjikan Allah? Jika kita menerima janji Allah karena kita taat pada hukum Musa, berarti bukan janji Allah yang memberikan itu, tetapi Tuhan secara bebas memberikan berkat kepada Abraham melalui perjanjian yang dibuatnya. Oke, janji yang sedang dibahas di sini itu adalah janji Tuhan yang memberkati segala bangsa. Dia mau memberkati setiap bangsa. Nah, janji ini diberikan bukan berdasarkan taat akan hukum Taurat yang tadi kita udah baca ya. Kenapa? Karena janji ini itu udah ada sebelum hukum Musa ada. Janji ini sudah diberikan Tuhan melalui Abraham sebelum hukum Musa ini ada. And jelas tadi dikatakan bahwa janji ini diberikan itu berdasarkan kemurahan Tuhan. Jadi bukan karena kita taat akan hukum Musa. Terus buat apa? Hukum Musa itu adalah hukum Taurat ya di sini, biar kita nggak keliru. Nah, terus buat apa hukum Taurat itu ada kalau ternyata janjinya itu diberikan secara bebas? Seakan kok hukum Tauratnya jadi kayak nggak ada gunanya gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu hukum Taurat? Dan kita harus ngerti dulu nih, biar konteksnya nggak nanti salah. Oh, kalau gitu hukum Taurat nggak penting dong, dan lain-lain. Nggak, bukan begitu. Kita harus ngerti dulu apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu dari bahasa Ibrani-nya aslinya itu artinya bahasanya adalah Torah, berarti peraturan atau panduan untuk berarti ini adalah kitab yang menjelaskan tentang panduan atau peraturan-peraturan. Kita bisa lihat jawabannya di ayat 19. Jadi untuk apakah hukum Musa itu? Hukum Musa diberikan untuk menunjukkan pelanggaran manusia. Hukum Musa berlaku sampai datangnya keturunan Abraham. Itulah keturunan yang disebut dalam janji itu. Hukum Musa diberikan kepada para malaikat. Para malaikat menggunakan Musa sebagai perantara untuk memberikan hukum Musa kepada manusia. So, hukum Taurat di sini jelas dibilang panduan untuk orang Israel. Jadi gimana? Ini adalah hukum untuk mengarahkan atau ya panduan ya, guideline untuk para bangsa Israel untuk hidup. Do and don'ts-nya apa? Maksudnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Dan untuk apa? Untuk memenuhi standarnya Tuhan. Karena kan kita tahu manusia itu rusak, manusia itu penuh dengan dosa. Jadi kita perlu disempurnakan lah, maksudnya untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, dan juga untuk memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lainnya. Jadi membedakan gitu. Hukum Taurat ini tuh gunanya untuk memisahkan seperti itu. Nah,
hukum Taurat itu sebenarnya ada banyak, ada 613 hukum. Kok kayaknya banyak banget? Emang orang-orang Israel bisa hafal? Emang orang-orang Israel bisa tahu? Kebanyakan dari kita taunya ini hukum Taurat ini cuma ada 10 nih, yang 10 perintah Allah. Nah, tapi kok ada banyak banget? Kok bisa perintah ini ada banyak, segitu banyaknya? Karena kalau kita baca di Alkitab ini, ternyata hukum-hukum yang ada 613 ini itu adalah hukum-hukum yang setelahnya. Jadi kayak menyusul gitu. Hukum-hukum yang keluarnya tuh sedikit-sedikit, istilahnya kayak nyusul gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi kayak contohnya begini. Saat Tuhan perintahkan jangan ada Allah lain, yaitu jangan menyembah patung dan lain-lain yang di 10 perintah pertama, baru diperintahkan aja, saat Musa turun aja mereka sudah menyembah patung lembu. Dan dari sana akhirnya timbul suatu peraturan baru lagi. Nah, begitu seterusnya gitu. Jadi setiap kali ada hukum, orang Israel membangkang, akhirnya ada hukum baru untuk menyempurnakan hukum yang sebelumnya. Akhirnya bergulir begitu terus sehingga ada 613. Nah, orang Israel bisa hafal nggak? Bisa, karena hukum itu keluar berdasarkan apa yang mereka udah langgar gitu. Jadi hukum itu udah saat mereka melanggar, akhirnya ada hukum baru lagi, jadi hukum-hukum ini ditaruh di tempat-tempat strategis biar bangsa Israel ini tuh nggak keluar jalur, biar bangsa Israel ini tetap mengarah ke Tuhan gitu. Tapi kita tahu bahwa walaupun hukum-hukum ini dibuat untuk agar manusia itu semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi kita tahu akhirnya manusia tidak ada yang mampu untuk memenuhi hukum-hukum ini karena standarnya Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu besar, sehingga akhirnya Tuhan menggenapi firman-Nya yang Dia sampaikan lewat Abraham tadi. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa makanya akhirnya Yesus hadir. Yesus ada untuk menggenapi janjinya, berkat kepada seluruh dunia. Jadi jelas tadi yang kita baca, berkat ini yaitu kepada satu orang. Jadi berkat ini tuh bukan yang gimana ya, tadi dijelaskannya bukan keturunan-keturunan yang kita bisa lihat di ayat 16. Allah telah membuat janji kepada Abraham dan keturunannya. Allah tidak mengatakan dan kepada keturunan-keturunanmu, tapi Dia mengatakannya dan kepada keturunanmu, berarti hanya kepada satu orang, yaitu Kristus. Kristus yang akan membawa berkat bagi seluruh dunia. Jadi akhirnya Yesus hadir untuk menyempurnakan hukum Taurat ini menjadi hukum kasih yang kita sudah pernah pelajari dulu. Terus apa yang membedakan hukum Taurat ini dengan hukum kasih? Kalau hukum Taurat ini memisahkan bangsa Israel dari bangsa lain dengan mematuhi perintah Musa, yaitu perintah-perintah yang telah diberikan. Kalau hukum kasih ini menyatukan setiap bangsa untuk keselamatan yang sama melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus ada bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi melainkan untuk menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri. Dia menggenapinya, dia telah melakukan semua hukum-hukum itu yang ada 600-nya, dan bahkan dia menyempurnakannya. Dia ajarkan hukum yang lebih terutama, yaitu mengasihi Allahmu dan juga mengasihi sesamamu. Selanjutnya kita buka di ayat 24 sampai 29. Jadi tertulis seperti ini. Jadi hukum Musa dulu berfungsi sebagai penuntun bagi kita. Yang tadi saya sudah sampaikan. Ini untuk hukum Taurat ini sebelumnya untuk menuntun kita, yang membawa kita kepada Kristus. Setelah Kristus datang, kita menjadi benar di hadapan Allah melalui percaya kepadanya. So, tadinya yang membuat kita benar itu taat kepada hukum-hukum Taurat tadi, untuk menuntun kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Tetapi setelah Kristus datang, ini jelas firman yang katakan ya, kita menjadi benar di hadapan Allah melalui percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Sekarang iman itu sudah datang, jadi kita tidak hidup di bawah hukum Musa atau hukum Taurat. Sekarang kamu semuanya adalah anak Allah
dalam Kristus Yesus. Melalui iman itu sebab kamu telah dibaptis di dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Ini yang tadi udah telah disampaikan, bedanya hukum Taurat dengan hukum kasih ini. Kalau dulu hukum Taurat ini untuk memisahkan bangsa Israel nih, untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain, untuk istilahnya memberikan privilege atau eksklusif. Bangsa Israel ini bangsa pilihan, agar dunia tuh bisa melihat nih kalau bangsa Israel punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang bisa menyelamatkan mereka, Allah yang kuat. Tapi setelah Yesus datang, konsep ini berubah, di mana akhirnya Yesus jelas-jelas tadi dikatakan dalam Kristus tidak lagi ada lagi perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada lagi perbedaan antara hamba dan orang yang bebas. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kamu semua sama dalam Kristus Yesus. Karena asalkan kita percaya kepada Yesus, asalkan kita punya iman kepada Yesus, kita telah dijadikan serupa. Istilahnya kita telah diselamatkan. Baik itu Yahudi, mau yang enggak non-Yahudi, baik yang taat, benar-benar taat melakukan hukum Taurat, maupun yang mungkin masih berusaha dan masih susah untuk dapat melengkapi hukum-hukum ini. Tetapi asalkan kita percaya kepada Yesus, kita masih punya iman kepada Yesus, kita dianggap sama, kita dipukul rata. Karena keselamatan itu datangnya dari Kristus sendiri. Karena Tuhan tahu manusia itu setiap kali dikasih hukum baru, setiap kali dikasih peraturan baru, dikasih perintah baru, manusia akan tetap membangkang dan membangkang, sehingga emang hanya Yesus saja yang bisa merubah setiap manusia melalui hati kita masing-masing. So, kita hidup itu benar berdasarkan iman kita kepada Kristus dan bukan kepada hal lainnya. So, ayo teman-teman, kalau kita masih ngerasa belakangan mungkin aku masih suka melakukan dosa nih, aku masih suka melakukan kesalahan nih, apakah aku benar bakal selamat? Apakah Tuhan masih mau ngelihat aku? Apakah aku masih layak dan lain-lain? Yes. Selama kita menaruh pengharapan kita, selama kita masih menaruh iman kita ke dalam Yesus, maka kita bisa memperoleh janji Tuhan lewat Yesus Kristus itu sendiri. Karena kita mendapatkan itu bukan karena usaha kita. Ini udah saya sering banget bahas, yaitu only by His grace aja. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita bisa selamat dan memperoleh janji Tuhan itu sendiri. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus sendiri. So, untuk yang mungkin selama ini merasa, aku nggak layak dan lain-lain, ayo percaya sama Tuhan. Kita semua sama kok, kita semua dilayakan kok. Ada yang mungkin selama ini merasa usahanya, aku udah berbuat baik kok, segala macam dan lain-lain, berarti aku pasti selamat. Kita juga harus merendahkan hati. Yang bikin kita selamat itu bukan karena tindakan kita, melainkan karena Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. So, itu aja firman untuk hari ini. Saya percaya biarlah apapun yang hari ini disampaikan, semuanya bisa menjadi rema ke dalam kehidupan kita. Dan saya juga percaya biarlah apapun yang Tuhan telah taruh di setiap individu kita, biarlah kita jangan mengeraskan hati, biarlah kita menerima firman ini dengan rasa syukur, dengan rasa ingin belajar lebih lagi. Oke, mari kita tutup firman kita untuk hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk firman yang telah Kau sampaikan. Biarlah apapun yang telah tersampaikan hari ini Tuhan, semuanya menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu, selalu memiliki iman kepadamu, selalu mengandalkan Engkau untuk setiap apapun yang kami kerjakan, untuk apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami bersandar kepadamu, karena kami percaya Tuhan, saat kami memiliki iman kepadamu, saat kami percaya Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan, Engkau yang akan membawa kami, Engkau yang akan menjamin masa depan kami, Engkau yang akan menuntun kami di setiap langkah kami. Biarlah kami Tuhan selalu bersandar kepada kekuatan-Mu dan bukan kekuatan kami sendiri, dan biarlah berikan kami Tuhan iman Tuhan, percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Biarlah apapun hari ini yang telah kami dengar Tuhan,
bisa kami implementasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan. Ketaatan akan Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mari kita memberikan persembahan di link berikut ini. Demikian Youth Messenger Online Service. Mari kita menutup ibadah ini dengan doa tutup dan doa berkat. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Hal yang luar biasa. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, pertemuan kami dengan-Mu hari ini memberkati kami Tuhan, memberkati kami menjadi pribadi yang lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak hidup berdasarkan hukum Taurat, tapi kami hidup berdasarkan janji-Mu. Dan kami hidup dengan Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya Bapa, saat kami melakukan firman-Mu, Kau memberkati kami. Setiap anak-anak muda yang siap untuk diberkati, mari kita buka hati, arahkan tangan kita kepada Tuhan, Allah sumber berkat dan kasih karunia. Kau memberkati kami Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa saat kami setia melakukan firman-Mu, kami setia membuat apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami, dan kami setia melakukannya, dan kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami menjadi kepala dan bukan ekor, Kau terus naik dan bukan turun. Engkau menjadikan kami pribadi yang luar biasa, menjadikan kami pribadi yang hebat, karena Engkau Tuhan yang hebat di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai seterusnya, sampai Engkau Tuhan Yesus hadir kembali ke dunia kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.